Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kalau kalian nonton video sebelumnya, kita udah bahas analisis regresi di situ. Sekarang kita masuk ke analisis korelasi. Jadi kalau di video sebelumnya juga udah dijelasin kalau analisis regresi itu bisa untuk melihat pola hubungan, sedangkan kalau analisis korelasi untuk melihat tingkat hubungannya gitu ya. Kalau polanya pakai regresi, kalau melihat tingkatnya seberapa kuat, seberapa lemah hubungan antara variabel, kita bisa pakai analisis korelasi. Ya, jadi dia akan mengkaji metode statistika ini akan mengkaji seberapa kuat hubungan antara dua variabel atau lebih gitu ya. Caranya adalah dengan menentukan suatu ukuran namanya koefisien korelasi atau disimbolin dengan R yang menunjukkan arah dan tingkat kuat hubungan antara variabel. Jadi korelasi itu nanti ada angkanya ini akan menunjukkan seberapa kuatnya dan ada tanda kalau nggak positif negatif itu akan menunjukkan arahnya, korelasinya positif atau negatif. Nah ini jadi besarnya koefisien korelasi itu nilainya dari negatif 1 sampai 1. Jadi kalau sampai nilainya di luar ini pasti keliru ngitung atau ada keliru, kurang teliti ya. Jadi nilainya hanya berada di antara -1 sampai +1. Nah, korelasi ini tandanya itu adalah sama dengan tanda kan kemarin kalian punya Y sama dengan B0 tambah B1X gitu ya. Nah, ini kan namanya konstanta. Kalau yang ini namanya koefisien. Sebenarnya dua-duanya namanya koefisien, cuman karena yang ini yang nempel sama X dikasih nama atau dua-duanya konstan ya. Cuman dua-duanya kan koefisien regresi, cuman ini disebut sebagai konstan. Nah, jadi sebenarnya dua-duanya kan konstan ya atau koefisien regresi, cuman ini lebih disebut konstanta karena bukan milik variabel. Ini konstanta karena nah ini adalah si koefisien regresinya. Nah, dia itu tandanya si di sini kan ini gradien ya. Tandanya itu sama kayak tandanya R. Sama kayak tandanya R. Jadi kalau di dalam sini kalian regresinya kemarin tuh dapat minus B1, berarti ini pasti R-nya juga nilainya minus gitu. Jadi pasti dia garisnya ke bawah, garis lurusnya. Jadi maknanya ketika X-nya makin diperbesar, maka Y-nya nilainya akan makin kecil gitu kan ya. Nah, apa namanya? Ini kalau R-nya kurang dari 0, ini R-nya sama dengan 0. Ini kalau R-nya lebih dari 0 biasanya plot datanya kalian bisa bikin scatter plot kan ya. Ini namanya scatter plot atau plot data pencaran. Jadi kalau punya data XI sama YI, ini bisa pakai koordinat biasa dibawa ke titik-titik X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3 gitu ya. Ini X, ini adalah Y. Oke. Nah, kalau plot data aslinya waktu di awal itu plotnya kayak gini, berarti oh ini kayaknya bisa pasti R-nya tuh positif. Kalau kayak gini berarti pasti R-nya tuh negatif. Artinya makin besar X, makin besar Y gitu ya. Kalau ini hubungannya nggak kuat. Nah, nilainya kalau nilainya dari 0 sampai kalau dia kurang dari 2, ini namanya sangat lemah korelasinya. Jadi antara X sama Y itu korelasinya atau hubungannya tuh tingkatnya sangat lemah. Ini lemah, ini sedang itu antara 0,4 sampai kurang dari 0,6. Kemudian kalau 0 sampai kurang dari 8, 0,8 itu kuat, lebih dari 0,8 sangat kuat. Ini yang kita mau. Jadi makin bagus ya sekitar ini, itu kalau korelasinya udah kuat berarti pasti nanti hasil regresinya bagus gitu. Nah, sebenarnya bukan masalah itu, cuman artinya hubungannya tuh kuat antara si X dengan si Y itu mempengaruhi. Nah, nanti ini kalau tandanya plus itu artinya hubungannya positif, makin besar si X makin besar Y. Kalau nanti di sini angkanya tandanya negatif ya berarti gradiennya negatif, artinya makin besar X makin kecil si Y gitu ya. Nah, koefisien korelasi itu ada yang sederhana. Jadi kalau yang sederhana itu antara satu respon Y dengan satu prediktor X. Kalau koefisien korelasi berganda itu antara satu Y dengan P buah variabel. Kemudian kalau korelasi parsial itu antara satu Y dengan satu prediktor lain
satu prediktor, tapi variabel prediktor lain dianggap konstan. Gitu ya. Jadi kalau yang ini memang cuman X versus Y. Kalau ini, ini balik ya, Y versus X. Y versus X1 sampai XP. Kalau yang ini Y versus X1, tapi sisanya X2 sampai XP itu dianggap konstan. Ya. Nah, bagaimana menghitungnya? Kalau kita mau cari korelasi linear sederhana, paling gampang itu pakai korelasi persen. Ada banyak macam korelasi. Yang paling sederhana korelasi persen ini R. Biasanya ini juga kadang orang nulisnya R, XY, artinya korelasi antara si X dengan Y gitu ya. Rumusnya ini sebenarnya mirip kayak rumus B1. Oh iya, kalau kalian lihat rumus B1 kemarin itu kan bisa ditulis gini ya, B1 itu adalah X sigma XY dikurangin sigma X sigma Y per N dibagi, kalau atasnya XY bawahnya X doang berarti sigma XX berarti X kuadrat min sigma X sigma X dikuadratin dibagi N. Atau ini bisa juga ditulis B1 sama dengan N-nya semua dikali N. Jadi apa? N sigma XY min sigma X sigma Y dibagi berarti N sigma X kuadrat min sigma X dikuadratin. Boleh kayak gitu. Jadi sama aja. Nah, ini boleh pakai rumus yang ini, sama aja. Cuman ini dikali N-nya, boleh pakai rumus ini. Nah, di sini korelasi ini mirip rumusnya kayak rumus B1. Jadi ini kalau mau ditulis, ya. Nah, ini kalau ditulis sebenarnya RXY, kalau mau disederhanakan karena ada ribet, ada indeks sigma, berarti N sigma XY min sigma X, sigma Y, sama kan atasnya? Cuman bawahnya sama juga kayak ini sebelahnya. Jadi, N sigma X kuadrat min sigma X dikuadratin, tapi diakarin, dikali sama akar kalau Y doang. Jadi sama persis N sigma Y kuadrat min sigma Y dikuadratin gitu. Ya. Jadi boleh pakai ini, boleh pakai betanya yang ini gitu ya. Sebenarnya sama, gampang. Terus nah di sini ada contoh, jadi ada antara X sama Y, cuman di sini kalau koefisien korelasi itu nggak ada sebab akibat, nggak ada independen, nggak ada dependen, nggak ada respon, nggak ada prediktor. Jadi keduanya tuh setara. X sama Y itu sama-sama, boleh ini jadi X, boleh ini jadi Y, boleh ini jadi Y, boleh ini jadi X. Ya, kalau korelasi itu hanya menentuin tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tuh sama, kuat atau gimana. Tapi kalau kalau regresi itu ada prediktornya sama ada responnya. Gitu ya. Nah, ini adalah contohnya, gampang aja kalau ngitung kayaknya menurut saya ya. Yang penting teliti, harus hati-hati. Kita butuh Y, nanti dijadiin ini adalah sigma X, bukan Y. Ini sigma Y, kemudian dikuadratin sigma X kuadrat, ini sigma Y kuadrat, ini sigma XY. Ya. Kemudian dapat angka. Nah, gimana kalau koefisien korelasi ganda? Nah, kalau koefisien korelasi ganda itu berarti antara Y dengan dua buah variabel. Di sini kita pakai 2 aja. Jadi R disimbolin R besar ini. Jadi R besar ini artinya korelasi antara Y dengan X1, X2 gitu ya. Nah, rumusnya itu adalah kalian harus cari dulu korelasi yang tadi, sederhana. Nah, kalian harus cari dulu yang sederhananya. Jadi, cari yang kuadratnya Y sama X1, pakai yang sederhana tadi, Y sama X2 dikurangin Y X1, Y X2 sama X1, X2. Jadi, harus ngitung Y X1, X2, R X1Y, R X2Y, gitu ya. Kemudian, baru dimasukin ke persamaan ini, gitu. Nah, kalau kalian lihat di contoh, itu ada kalau X-nya ada 2, dan ada di contoh sebelumnya ya, di contoh 2, di video sebelumnya, tinggal dicari dulu korelasi antara Y dengan X1, Y dengan X2, kemudian X1 dengan X2, baru nanti dapat korelasinya, gitu ya. Ini korelasinya lebih dari 0,8, berarti sangat kuat. Kalau yang parsial, berarti untuk variabel Y, X1, X2, di sini artinya misalnya kita punya variabelnya ada X1 sama X2.
Nah, jadi di sini ini adalah korelasi parsial itu antara Y dengan X1 dan menganggap X2-nya konstan. Ini Y dengan X2 menganggap X1-nya konstan. Jadi kalau kita punya ada Y, X1, X2, kita cuma mau ini aja, tapi ini kita anggap konstan gitu. Ini persamaannya X1, kalau yang pas sama X1 berarti RY X1 dikurangi, nanti bisa dilihat di slide ya persamaannya. Itu inti secara umumnya. Ini untuk variabelnya kalau ada 3 dan seterusnya. Nah, ini ada contoh kalau antara Y dengan X1 tapi X2-nya dianggap konstan. Kalian bisa pause dulu videonya, nanti bisa dihitung dulu ya, cocokin gitu. Kalau kelihatannya sederhana, tapi kadang kalau kita nggak teliti atau kita nggak perhatiin dia punya hitungannya kayak gitu ya, nanti bisa dicek lah supaya bisa tahu. Ini kelihatannya sederhana, cuman ngitung doang, yang penting hafal rumus, cuman bukan itu konsepnya. Kita harus tahu bagaimana kalau punya kayak gini pakainya kapan gitu ya. Nah, koefisien korelasi ini sebenarnya sama kayak koefisien regresi, itu bisa diuji koefisiennya untuk ngecek apakah tadi itu udah benar atau enggak gitu ya. Ini ada, nanti kalian bisa lihat di slide-nya ya. Nanti untuk contoh sama yang lainnya bisa dilihat di slide. Kalau ada pertanyaan kita bahas di grup ya. Assalamualaikum.